Selamat datang. Di dunia yang serba terhubung ini, sadar apa enggak, kita semua ini sebenarnya lagi membangun benteng kita sendiri. Benteng digital. Nah, kali ini kita akan bedah keamanan siber bukan sebagai sesuatu yang teknis dan ribet, tapi sebagai sebuah keahlian dasar buat kita hidup di zaman sekarang. Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirkan ini. Setiap hari kita posting, kita kerja, kita belanja, semuanya online. Tapi apa sih sebetulnya arti aman di dunia maya? Pertanyaan ini tuh udah bukan lagi buat para ahli IT aja, tapi buat kita semua yang lagi pegang HP atau buka laptop sekarang. Oke, kita mulai dari dasarnya ya. Sebelum kita repot-repot bangun tembok pertahanan yang tinggi, kita perlu tahu dulu dong, sebenarnya apa sih yang lagi kita lindungi? Harta karun apa aja yang kita simpan di dalam benteng digital kita itu? Coba lihat, aset digital kita itu luas banget. Ini bukan lagi cuma soal akun media sosial loh. Ini tentang data-data sensitif kita, kayak nomor KTP, detail rekening bank, infrastruktur yang ngejalanin bisnis, bahkan sampai ke smart TV di rumah kita. Semua ini adalah harta karun yang harus banget kita jaga. Terus gimana caranya kita mendefinisikan kata aman? Nah, di dunia keamanan siber ada 3 pilar utama yang jadi standar emasnya, namanya Chia Triad. Anggap aja ini tuh 3 permata mahkota yang jadi jantung pertahanan kita. Pilar pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Intinya simple banget, data kamu ya cuma buat kamu. Bayangin aja kayak surat pribadi yang udah disegel rapat-rapat. Cuma pengirim dan penerima yang boleh baca. Nah, di dunia digital, yang jadi segelnya itu adalah enkripsi. Selanjutnya ada integritas atau integrity. Ini jaminan kalau data kita itu masih utuh, nggak ada yang ngubah-ngubah di tengah jalan. Contoh gampangnya, pas kita transfer uang, kita kan mau mastiin nominal yang kita kirim itu sama persis dengan yang diterima. Nah, itulah tugasnya integritas. Dan pilar terakhir, ketersediaan atau availability. Soalnya apa gunanya data yang aman banget, tapi pas kita butuh, malah nggak bisa diakses. Ketersediaan ini yang memastikan layanan penting kayak mobile banking atau email kita, itu selalu bisa diakses kapanpun kita butuh. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang kita lindungi dan gimana kondisi aman itu. Sekarang, yuk kita kenalan sama musuhnya. Siapa aja sih para penjahat digital yang nggak pernah berhenti mencoba ngebobol benteng kita? Musuh kita ini nggak pernah diam, mereka terus berevolusi. Dari yang tadinya cuma virus iseng di disket tahun 80-an, terus ada ransomware yang nyandara data di tahun 2010-an, sampai sekarang ancamannya jauh lebih canggih pakai AI. Ini benar-benar kayak permainan kucing dan tikus yang nggak ada habisnya. Nah, malware itu istilah umum buat semua software jahat. Anggap aja mereka ini pasukan penyusup dengan berbagai keahlian, ada virus yang numpang di file lain, ada worm yang bisa nyebar sendiri, ada trojan yang nyamar jadi aplikasi berguna, ransomware yang nyandera data kita, dan spyware yang diam-diam jadi mata-mata. Tapi ternyata, ancaman paling bahaya itu seringnya bukan datang dari kode yang rumit loh, tapi dari manipulasi psikologi. Inilah yang kita sebut social engineering dan senjata andalannya adalah phishing. Ini bukan soal ngebobol sistem, tapi soal ngakalin manusianya. Caranya klasik banget, tapi masih efektif. Jadi, Anda dapat email yang kelihatannya penting dan mendesak. Peringatan, akun Anda akan diblokir, gitu misalnya. Karena panik, Anda langsung klik link di dalamnya. Ternyata, link itu bawa Anda ke website palsu yang mirip banget sama aslinya. Anda masukin username dan password, dan kena deh. Data Anda sekarang ada di tangan mereka. Oke, cukup ngomongin penjahatnya. Sekarang, bagian yang penting. Gimana cara kita bertahan? Gimana cara kita bangun benteng digital yang benar-benar kokoh? Jawabannya adalah pertahanan berlapis. Konsep utamanya itu disebut defense in depth. Coba dibayangin sebuah kastil. Pertahanannya nggak mungkin cuma satu tembok tinggi doang kan? Pasti ada parit di depan, ada jembatan angkat, ada tembok luar, baru tembok dalam, plus ada penjaga di menara. Nah, logikanya sama persis. Kalau satu lapisan pertahanan berhasil ditembus, masih ada lapisan berikutnya yang siap menghadang. Di dunia digital, lapisan-lapisan ini tuh misalnya ada firewall yang jadi satpam di gerbang utama. Ada enkripsi yang jadi bahasa rahasia buat pesan-pesan kita. Ada antivirus yang patroli keliling buat cari penyusup, dan yang sering dilupain tapi penting banget, patch management. Ini tuh kayak rutin nambal setiap retakan atau celah yang muncul di tembok benteng kita. Anda mungkin bingung, apa sih bedanya keamanan cyber, keamanan informasi, sama keamanan jaringan? Gini cara gampangnya. Keamanan jaringan itu ibaratnya jaga pipa-pipa airnya. Keamanan informasi itu jaga air di dalamnya, entah itu di pipa atau di dokumen kertas. Nah, keamanan cyber itu payung besarnya yang melindungi semua sistem itu dari serangan luar di dunia digital.
Tapi ingat ya, pertahanan terhebat itu bukan cuma soal teknologi. Strategi keamanan yang solid itu selalu punya 3 pilar, teknologi, proses, dan yang paling krusial, manusia. Coba lihat deh porsinya, manusialah elemen terbesarnya. Ini bukti kalau alat secanggih apapun bakal sia-sia kalau penggunanya nggak waspada. Nah, ini membawa kita ke lapisan pertahanan yang terakhir, sekaligus yang paling kuat. Sebuah lapisan yang nggak bisa dibeli atau diinstal. Lapisan itu adalah kita sendiri, adalah Anda. Ini dia inti masalahnya. Sistem itu bisa dibobol, tapi jauh lebih sering manusianya yang berhasil dikelabui. Makanya, kesadaran soal keamanan ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Anda adalah kunci yang bisa mengaktifkan semua gembok pertahanan yang lain. Jadi, setiap kali Anda bikin password yang kuat dan unik, setiap kali Anda mikir 2 kali sebelum klik link aneh, setiap kali Anda rajin update aplikasi, saat itulah Anda sedang bertugas sebagai firewall manusia. Andalah penjaga gerbang terdepan untuk benteng digital Anda sendiri. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, coba renungkan ini. Kita bisa aja punya teknologi paling canggih untuk membangun benteng. Temboknya paling tinggi, paritnya paling dalam, tapi itu semua jadi percuma kalau kita sendiri yang tanpa sadar membukakan gerbangnya buat musuh. Pertanyaannya sekarang, gerbang Anda udah dikunci belum?